Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, Jumat 28 Februari 2025, berjudul No Turning Back. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 8 ayat 1-3. Lukas pasal 8 ayat 1-3. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, kami mengecap dan melihat betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Hari ini kami anak-anak-Mu rindu membaca dan merenungkan kembali firman-Mu. Kami mau terus belajar mengenal Engkau dan hidup lebih dekat kepadamu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan setiap firman yang kami renungkan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat WB, mari kita membaca Lukas 8 ayat 1-3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Sobat WB, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang melakukan firman itu dalam hidup kita setiap hari. Sobat WB terkasih, siapa sajakah yang mengikuti Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah? Mengapa perempuan-perempuan tersebut juga mengikut Yesus? Apa yang telah dialami Maria yang disebut Magdalena sebelum disembuhkan Yesus? Apa yang dilakukan Maria setelah dia disembuhkan? Sobat WB, perjumpaan dengan Yesus akan mengubah hidup seseorang menjadi pribadi yang baru. Salah satu orang yang mengalami hal tersebut adalah Maria yang disebut Magdalena, karena berasal dari daerah Magdala. Sebelum disembuhkan oleh Yesus, Maria Magdalena adalah wanita yang dirasuki oleh 7 roh jahat. Dapat kita bayangkan bagaimana kondisi Maria pada waktu itu. Mungkin penderitaan yang dia alami tidak hanya dari dalam dirinya, tetapi juga dari orang di sekitarnya, dan membuat hidupnya terasing dan dijauhi. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia disembuhkan, dan hidupnya tidak sama lagi dengan yang dulu. Kuasa perjumpaan dengan Yesus mengubah hidupnya menjadi Magdalena yang baru. Ia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Bukan hanya menjadi murid Yesus, tetapi dia setia mengikut Yesus untuk memberitakan Injil dari kota ke kota dan melayani rombongan Yesus dengan kekayaannya. Dia juga hadir saat penyaliban Yesus. Bahkan dia adalah wanita pertama yang bertemu dengan Yesus setelah Yesus bangkit. Hidupnya tidak sama lagi dengan yang dulu. Sobat WB terkasih, begitu juga dengan kita. Yang dulunya adalah orang berdosa, yang hidup dalam penderitaan. Namun Yesus telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dan kini kita telah menerima hidup yang baru dari Yesus. Jangan kembali ke masa lalumu. Tetaplah setia kepada Yesus sampai kita menerima mahkota kehidupan dari Yesus. Sesungguhnya
Hidup kita di dalam Kristus adalah hidup yang berbalik 180 derajat dari hidup kita yang lama. Jika ada pikiran atau keinginan untuk kembali kepada hidup lamamu, katakan pada dirimu, no turning back. Sobat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu yang menebus kami, membenarkan dan menyelamatkan hidup kami. Hidup kami adalah milik-Mu. Kami mau terus memandang kepadamu dan tidak akan pernah berpaling darimu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jika ada pikiran atau keinginan untuk kembali kepada hidup lamamu, katakan pada dirimu, no turning back.